Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama Ibu Inatura Sidi Purnama Dewi. Ibu mengajar di kelas 2. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai hidup rukun. Tapi sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh kakak kita, Kakak Ilham, kelas 4E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa yuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semangat ya belajarnya. Alhamdulillah tadi kita sudah berdoa ya. Nah sekarang supaya kita lebih semangat, yuk kita olahraga dulu yang akan dipimpin oleh Ibu Restuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama Ibu Restuti. Ibu mengajar olahraga atau PJOK di kelas 1. Dan mari kita senam bersama untuk meningkatkan imun tubuh kita di masa COVID-19 ini. Tetap jaga jarak, memakai masker selalu, dan makan makanan yang seimbang. Salam olahraga. Hidup
Sudah semakin semangat kan? Nah, sekarang kita mulai ke video pembelajaran ya anak-anak. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang hidup rukun. Hidup rukun adalah hidup berdampingan, saling menghargai, saling menyayangi dengan sesama. Nah, di sini ada contohnya. Contoh yang pertama yaitu saling menyayangi dan menghargai sesama teman di sekolah. Yang kedua, hidup rukun di rumah, saling menyayangi dan menghargai bersama keluarga. Yang ketiga, hidup rukun, saling menyayangi dan menghargai bersama teman di rumah. Dan yang keempat, saling menghargai di lingkungan masyarakat. Ya, ini ada sebuah teks cerita ya. Kita baca. Nah, ini ada sebuah gambar keluarga Udin. Udin tinggal bersama ayah, ibu, dan kakak yang bernama Mutiara. Mereka selalu hidup rukun di rumah. Ya, ini ada sebuah teks cerita ya. Kita baca bersama ya. Di sini judulnya Ayah dan Ibu Menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita dan Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Dari cerita keluarga Udin, adakah kata-kata baru yang kalian tidak tahu? Ya, tadi ada kata buah tangan dan buah hati. Apakah hati dan tangan kita mempunyai buah? Bukan itu ya maksudnya. Itu adalah ungkapan. Lalu ungkapan itu apa ya? Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Jadi setiap ungkapan memiliki arti ya. Contohnya tadi buah tangan artinya oleh-oleh, dan buah hati artinya anak atau anak kesayangan. Ya, di sini ada contoh satu ya. Ayah pulang dari Jakarta membawa buah tangan. Artinya, ayah pulang dari Jakarta membawa oleh-oleh. Ya, berikutnya contoh 2. Udin adalah buah hati orang tuanya. Artinya, Udin adalah anak atau anak kesayangan dari kedua orang tuanya. Nah, di sini ada contoh gambar ya. Tadi Kak Mutiara diberi hadiah oleh ayahnya berupa buku. Nah, buku itu disimpan oleh Mutiara di rak lemari. Perhatikan susunan buku dalam rak. Buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku yang disusun dalam rak tersebut? Dan bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Nah, Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap kelompok memiliki 10 buku. Satu kelompok sama dengan 1 puluhan. Di sini ada 5 kelompok, artinya ada 50-an. Dan jumlahnya berjumlah 50. Dan ada 7 buku satuan. Jadi jumlah banyak buku tersebut ada 57. Nah, ini ada contoh kedua juga. Di sini ada 7 kelompok yang artinya ada 70-an. Maka jumlah dari buku tersebut yaitu 70. Dan ditambahkan ada 7 satuan. Artinya jumlah buku tersebut berjumlah 77. Ya, di sini ada 10 kelompok buku. Yuk kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artinya rak buku Mutiara berisi 100 buku. Sini ada gambar ya. Ini gambar kubus satuan. Kubus satuan ini berjumlah 10. Digambarkan menjadi kubus puluhan. Nah, ini contoh kubus puluhan yang berjumlah 10. Dapat digantikan menjadi 1 kubus ratusan. Jadi kalau kubusnya ada 10 yang jumlah puluhan, maka kubus tersebut bisa digantikan menjadi kubus ratusan. Nah, ini contoh gambar dari kubus ratusan ya. Ini berjumlah 100.
Jadi perlu diingat kembali ya. Ini yang gambar 1 contoh kubus satuan. Gambar 2 contoh kubus puluhan. Dan yang terakhir contoh kubus ratusan. Nah, ini ada contoh 1. Di sini ada gambar kubus yang berjumlah 100 dan ditambahkan dengan kubus puluhan yang berjumlah 30. Ditambah dengan kubus satuan yang berjumlah 8. Jadi banyaknya kubus ada 138. Nah, ingat kita bacanya 138 bukan 138 ya. Nah, ini kita belajar bersama ya. Di sini ada contoh kubus ratusan. Ditambahkan dengan jumlah kubus puluhannya ada berapa? Lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan jumlah kubus satuannya berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi ada 8 kubus satuan. Kita jumlahkan, hasilnya jadi berapa? Tadi 100 ditambah 70 ditambah 8, hasilnya 178. Ingat, dibacanya 178 ya. Nah, lalu yang kedua, ada contoh kubus ratusannya berjumlah 1 dan kubus puluhannya berjumlah ada berapa ini? Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dan kubus satuannya berjumlah 1. Nah, artinya jumlahnya berapa? Tadi kubus ratusannya 100, jumlah kubus puluhannya 70 dan kubus satuannya 1. Ya, dibacanya 171. Ingat, 171 bukan 171. Ya, sekarang kita belajar membaca bilangan. Di sini ada angka 156. Bagaimana cara membacanya? Sudah tepat belum 156? Belum ya? 156 dibaca 156 karena satunya 1 ratusan, 5-nya 5 puluhan, dan 6-nya 6 satuan. Nah, berikutnya ada contoh lagi 207. Nah, sudah tepat belum membacanya 207? Belum ya? 207 dibaca 207 karena 2-nya 2 ratusan, 0-nya puluhan, dan 7-nya 7 satuan. Ya, berikutnya ada 360. Bagaimana cara membacanya? Ya, cara membacanya bukan 360 ya, tapi 360 ya, karena 3-nya tadi 3 ratusan, 6-nya puluhan, dan 0-nya satuan. Nah, tadi sudah membaca bilangan, sekarang cara menulis lambang bilangan. Di sini ada 300. 300 bagaimana menulisnya? Nah, kalau 300 ditulisnya 300 karena 3-nya ratusan, 0-nya puluhan, dan satuannya puluhan. Jadi 300. Lalu yang kedua ada 407. Ditulisnya bagaimana? Nah, kalau 407 artinya 4-nya ratusan, 0-nya puluhan, dan 7-nya satuan. Jadi ditulis 407. Lalu yang ketiga ini ada 681. Sama seperti tadi ya, 6-nya ratusan, 8-nya puluhan, dan 1-nya satuan. Nah, setelah itu Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, ada juga buku nyanyian. Nah, di sini ada sebuah lagu, judulnya Peramah dan Sopan. Kita nyanyi yuk. Ayo. Hanya anak yang tak pernah bohong.
Nah, demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, diam di rumah, dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.